apa kabar? Hari ini aku akan bercerita tentang culture shock yang aku alami selama aku tinggal di Jepang, yaitu khususnya kota Kyoto, dan sekarang aku tinggal di Polandia, yaitu kota Białystok. Kedua negara ini sama-sama memiliki 4 musim, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan dingin. Selama 13 tahun aku tinggal di Kyoto. Pertama kali datang ke Kyoto itu pada waktu musim semi, karena tahun ajaran masuk sekolah di Jepang pada bulan April. Begitu tiba di Kyoto, aku tuh dijemput oleh mobil penjemputan yang namanya Yasaka. Recommended banget buat teman-teman yang datang ke Kyoto dan gak mau ribet cari-cari hotel di mana atau cari tempat di mana, langsung diantarkan di depan tempat ya. Jadi sampai depan sekolah kayak shock banget melihat bunga sakura sederet, cantik banget. Kok jadi sekolah Minsa ini Hongo Gakko itu depannya bunga sakura semua. Dan aku disiapkan bento box, lunch box, dan diajak makan di bawah pohon sakura. Kayak di komik-komik gitu, makan bento kayak dingin-dingin. Apa tuh bunganya itu berjatuhan, romantis banget. Itu memori yang gak pernah aku lupakan. Tapi setelah jalan 2 tahun, akhirnya aku gak begitu suka sama musim semi. Karena setiap akhir Maret, mau masuk akhir Maret sampai bulan Mei itu, jadi aku tuh kena Kafunsho, yaitu alergi serbuk bunga dari pohon sugi. Jadi mau gak mau itu harus ke dokter, minta obat mata karena matanya gatel, dan bersin-bersin terus. Tapi anehnya, waktu aku hamil anak pertama, yaitu Dominic, 1 tahun lagi hamil dan masuk bulan April, kebetulan Dominic lahir di bulan April, itu bebas dari Kafunsho. Setelah itu mulai lagi bersin, meler semua, muka bengep, kayak bengep, perasaan aja bengep, merah gitu, kayak pusing banget. Kalau tanpa obat kayaknya udah deh. Di Polandia musim semi nggak ada Kafunsho sama sekali. Musim semi di Jepang dan di Polandia dua-duanya sama-sama masih dingin. Jadi anginnya itu masih lumayan kayak nyelekit. Ada satu kejadian menurut aku lumayan malu dan shock di Jepang. Pertama kali musim semi, dan karena dingin jadi masih pada pakai jaket. Keluarga aku tuh jarang banget beli baju warna hitam. Jadi istilahnya kalau belum nikah harus pakai baju warna terang, merah, tidak boleh gelap. Istilahnya pamali katanya. Waktu aku naik pertama kali sepeda di Kyoto, jadi kemana-mana transportasi itu sepeda, kayak ada yang aneh sama diri aku. Akhirnya itu aku baru sadar seminggu kemudian pada saat berhenti di lampu stopan. Kebanyakan orang di sana itu pakai coat gelap, jas gelap, hitam, grey, brown, dark brown juga kayaknya ada, jarang sih, tapi kebanyakan tuh satu warna gitu. Karena tempat di daerah aku tuh bukan daerah turis, jadi kebanyakan orang-orang Jepang udah tinggal di sana. Jadi waktu naik sepeda, akhirnya baru sadar itu perasaan aku aja sih yang kayak yang gimana gitu. Naik sepeda, ngeliat kiri kanan, kok baju aku merah genjreng sendiri dan yang lainnya warna hitam. Jadi sejak itu kayak males banget gitu kalau pakai baju yang warnanya genjreng, kecuali di area turis ya. Kayaknya aku sendiri yang kayak saltum gitu. Area turis, tempat-tempat wisata banyak orang asing, jadi
rata-rata warna-warni bajunya. Tapi kalau di satu area yang kebanyakannya orang Jepang, kayak yang Saltum. Tapi di Polandia mirip-mirip orang Indonesia, suka pakai baju warna-warni. Musim panas di Kyoto itu bener-bener panas, nas harudang pisan. Dan sekitar 40 derajat Celcius, khususnya di bulan Agustus. Kalau di Polandia sekitar 32 derajat Celcius lah, jadi masih oke. Di musim panas di Kyoto jam 7 sudah mulai gelap, tapi kalau di Polandia jam 9 mulai gelap. Jadi susah banget kalau aku nyuruh Dominic, anakku yang pertama, suruh bobo cepetan karena masih terang. Kadang-kadang mau masuk jam 10 malam juga masih agak terang gitu. Salah satu yang buat aku kaget di Jepang, pertama kali mengalami musim panas, itu aku jarang banget ngelihat orang Jepang pakai sendal jepit. Aku tuh kan bukan tipe orang yang fashionable banget, jadi cuek aja gitu, mau kemanapun panas toh pakai sendal jepit oke aja ya. Jadi aku pergi ke Isetan Department Store di Kyoto Station. Begitu masuk, memang orang Jepang itu nggak ngeliatin aku kali ya, karena mereka tuh sibuk, jalannya cepet-cepet gitu. Jadi kayaknya aku yang ngerasa sendiri, minder sendiri, ada yang salah. Yaitu kayak dekil, pakai bajunya nggak rapi, dekil, pakai sendal jepit lagi. Kayaknya orang Jepang itu bajunya rapi-rapi gitu. Sejak itu aku nggak pernah lagi pakai sendal jepit kemana-mana. Di Jepang sendal jepit itu namanya beach sandal. Jadi beach itu pantai, makanya pakai sendal jepit itu pergi ke pantai aja. Hal lain yang aku kaget, mereka takut sekali kepanasan, terutama wanitanya. Jadi keluar itu pakai payung, pakai kacamata hitam, pakai topi, pakai sarung tangan hitam, semuanya ditutup rapet. Sedangkan bule, terutama suami aku, cuek bebek kepanasan, dan aku juga cuek bebek sih sebenarnya. Jadi paling pakai UV lotion aja, dan musim panas jadi hitam makin hitam lestreng gitu. Gimana di Polandia? Menarik sekali waktu musim panas. Tahun ini adalah tahun pertama aku mengalami yang namanya musim panas di Polandia. Aku suka banget ya, tapi ada satu hal yang bikin aku lumayan kaget. Guru di sekolah taman kanak-kanak pakai baju one piece pendek, ada yang pakai celana pendek, dan ada yang pakai sandal jepit. Kebanyakan sih yang pakai seperti itu guru-guru muda. Aku sampai shock. Mon, panggil aku, suami aku namanya Simon. Simon, emang di sini boleh ya guru sekolah pakai celana pendek, one piece pendek di atas lutut lagi? Dia jawab, why not? Abisnya di Jepang, di Indonesia juga kali ya, gak ada tuh guru-guru yang pakai one piece pendek, celana pendek, ngajar gitu, nggak pernah lihat. Di Jepang juga tahu, senseinya itu pakai baju pasti selalu, meskipun pakai roknya itu rok di bawah lutut, pakai legging lagi. Jadi nggak pernah pakai yang bener-bener dikasih lihat. Kecuali anak muda kali ya, tapi kan bukan sensei, bukan guru. Cukup menarik sekali, dan aku sampai jalan-jalan bawa anak-anak kecil gitu kan ya. Gurunya itu pakai celana pendek dan one piece, kayak yang aneh bagi aku. Sedangkan di Indonesia sendiri, seingat aku, nggak tahu sih sekarang juga ya, nggak pernah deh kayaknya guru pakai baju one piece. Jadi lumayan culture shock juga. Musim gugur di Kyoto adalah musim paling yang aku suka karena adem, udah gitu daun-daunnya cantik banget, hijau, kemerah-merahan, coklat, kuning. Kalau di Polandia daun-daunnya paling coklat, kekuning-kuningan gitu. Kalau di Jepang, cantik banget. Dan udaranya di Jepang masih adem kayak gitu. Kalau di Polandia anginnya tuh bener-bener nyelekit gitu. Orang Polandia udah pakai baju musim dingin, pakai shawl enggak lah ya, pakai jaketnya yang agak tebelan dikit. Karena di dalam apartemen itu
pas dari jendela kan ada matahari hangat gitu. Aku pikir ada matahari hangat, jadi nggak usah pakai jaket keluar itu, jadi pakai tangan panjang aja udah oke. Tapi ternyata pulang rumah ngejago kerokan karena kayaknya masuk angin gitu. Jadi tuh jaket tebal itu melindungi angin itu masuk ke dalam badan kita. Sejak itu aku harus pakai jaket kemanapun. Sampai umur 27 tahun aku tinggal di Indonesia. Jadi setiap ketemu salju pada saat liburan doang, terutama ke Jepang, kayaknya seneng banget gitu bisa ngerasain pegang salju, dingin, foto-foto, kayak norak banget gitu. Tapi setelah merasakan dinginnya selama 3 bulan berturut-turut, ampun deh, badan itu gatel-gatel karena kulit aku tuh kering, dan waktu musim dingin itu udara juga kering. Jadi aduh, pecah-pecah dan gatel. Udah beberapa kali ke dokter juga, cuma dikasih salep yang kecil, nggak cukup, berapa kali bolak-balik tetap nggak sembuh. Akhirnya ada satu teman di orang Indonesia di Jepang ngasih tahu aku satu produk, dan akhirnya pakai barang tersebut, lotion, sabun, semuanya pakai produk itu ya. Lumayan pada saat musim dingin enggak pecah-pecah dan gatal-gatal lagi. Waktu tinggal di Kyoto pas musim dingin itu, waktu aku bilang samui desu ne gitu, gini dingin banget ya, pasti dijawabnya so desu ne, Kyoto wa bonchi dakara. Jadi Kyoto itu bonchi itu basin, jadi baskom ya. Nah, pas aku lihat kamus, what? Baskom? Ternyata Kyoto itu maksudnya berada di cekungan dan sangat terkenal karena dinginnya sampai tulang-tulang gitu. Jadi anginnya tengah hiliwir sampai masuk ke tulang-tulang tiris gitu. Padahal di Kyoto City-nya sendiri itu kalau salju itu paling 1 hari udah gitu hilang. Nggak seperti di Polandia, kalau musim dingin itu tebal-tebal, bisa satu lutut, satu dada gini ya. Jadi beda banget, meskipun di Kyoto tempat aku tinggal itu saljunya sedikit, nggak, paling dari bulan Desember sampai bulan Februari 4 kali turun salju, dan saljunya itu begitu saat turun malam-malam, pagi-paginya hilang. Dan di Polandia sama sekali berturut-turut 1 minggu berturut-turut turun salju. Di Polandia enaknya itu ada central heating. Jadi kalau masuk apartemen udah pakai baju biasa, nggak usah pakai baju berlapis lagi. Sedangkan di Jepang atau di Kyoto khususnya nggak ada central heating. Jadi pakai Brembo, pakai semacam AC ya. Dan kalau musim panas keluar dingin, dan musim dingin keluar hangat. Jadi cuman kalau mesin kayak gitu kan cuman satu tujuan ini ya, satu angin ini aja gitu. Jadi bener-bener kalau pindah ke kamar yang lain tuh bener-bener dingin. Jadi harus pakai yang berlapis-lapis meskipun di dalam ruangan. Dan di kamar mandi kalau di Polandia masih ada central heating, kalau di Kyoto kagak ada. Jadi kalau mau mandi itu bener-bener dingin pol wadidaw. Tapi tenang aja sih, aku tetap mandi musim dingin. Dan kebanyakan bule di sini musim dingin, terutama anak-anak, setahu aku mereka mandinya 1 minggu paling 2-3 kali. Tapi aku sama anak-anak sih setiap hari sih. Di Kyoto jam 5 mulai gelap kalau musim dingin. Di Polandia sekitar jam 3 sore itu sudah mulai gelap. Kadang-kadang jam 3 juga sudah gelap. Jadi bawaannya tuh males ya. Aduh, udah gelap lagi, mau ngerjain sesuatu kayaknya nggak amat, udah jam 3 udah gelap gitu. Kayaknya image kita tuh jam, bukan lihat jamnya, jadi lihat gelapnya. Aduh, kayaknya pengen udah berbaring gitu, pengen bobo, bawaannya kayak gitu. Jadi bedanya tinggal di negara 4 musim itu ada yang dinantikan. Waduh, bentar lagi musim panas. Aduh, bentar lagi, sekarang gugur kan. Bentar lagi winter. Meskipun gak suka sih,
musim dinginnya, tapi awalnya aja yang suka wah salju turun gitu, udahnya sih nggak mau sih, males juga sih. Musim panas bisa keluar jajan es krim gitu. Terus pokoknya ada sesuatu yang dinantikan dan berbeda di selama 1 tahun dalam 4 musim itu. Jadi itu adalah pengalaman aku selama aku di Jepang dan di Polandia pada musim semi, panas, gugur, dan dingin. Tunggu video selanjutnya ya. Silakan komen. Jadi jika kalian punya pengalaman yang sama atau berbeda dengan aku ya. Bye.